Ya, segala puji hormat kemuliaan hanya bagi Kristus kepala, mempelai bias surga, Shalom. Ya, Philadelphia, kasih persaudaraan. Ya, puji nama Tuhan, Bagasion, sungguh ya kita bersyukur sekali bahwa pada siang hari ini oleh karena kemurahan Tuhan, oleh karena kasih Tuhan, kita masih diberi kesempatan untuk beribadah. Ya, saya ucapkan selamat datang juga yang berada di gereja dan juga selamat datang yang ada di rumah. Semuanya juga selamat datang sama saja. Ya. Yang penting bagaimana kita harus sungguh-sungguh, meskipun berbeda tempat, berbeda lokasi, tetap ibadah ya ibadah. Karena ibadah ini merupakan suatu kesempatan untuk kita bersekutu dengan Tuhan. Dan kita diingatkan oleh Raja Daud selalu bahwa dia rindu untuk bersekutu dengan Tuhan. Dia rindu bersekutu dengan Tuhan. Kalau kita memperhatikan kehidupan Daud, dia begitu ya sangat merindukan akan kehadiran Tuhan dalam hidupnya. Ya pasti kita tahu bagaimana Daud sosoknya, meskipun tidak berjumpa secara jasmani karena dia sudah lebih dulu meninggalkan kita, tapi dia seorang raja, dan kita tahu bagaimana seorang raja kan sibuk toh. Dan tidak ada raja yang nganggur gitu. Dia sibuk pasti ya. Ngurusi tentaranya, ngurusi nanti ada musuh yang datang. Itu Daud tidak nganggur ya. Bahkan sejak muda dia tidak nganggur karena gembala secara jasmani dia tidak pernah nganggur. Jadi Daud ini sosok yang begitu sangat memberikan suatu contoh kepada kita bahwa Daud sejak muda tidak pernah bermalas-malasan. Daud sebagai kaum muda dia semangat untuk bekerja, dia menggembalakan ternak, bahkan sampai dia menjadi raja dan seterusnya, dia sibuk. Tetapi satu hal yang membuat kita harus meniru sikap Daud ini, kesibukan dia sebagai pejabat, sebagai penguasa, yang pasti saya percaya dia repot ya, sibuk. Dia punya waktu untuk bersekutu dengan Tuhan. Ini loh yang menjadi suatu contoh kepada kita semuanya. Karena harus kita sadari kadang-kadang manusia itu ada kesibukan sedikit langsung tidak bersekutu dengan Tuhan, langsung tidak beribadah dengan Tuhan. Bahkan dengan sengaja menyibukkan diri. Sok sibuk, kan ada orang yang sibuk dan sok sibuk dan pura-pura sibuk. Jadi ada orang sibuk, sok sibuk dan pura-pura sibuk. Daud sebagai raja dia masih punya waktu untuk intim dengan Tuhan. Karena dia tahu, Tuhanlah pengharapanku. Bahkan di Mazmur 71 ayat yang kelima dia mengatakan, Engkaulah harapanku sejak masih muda. Saat muda Daud sudah berharap kepada Tuhan. Gandol Gusti. Nah gitu. Bagasion, ujian tadi memang saya yang request tadi malam langsung waktu saya khotbah menyampaikan tentang Tuhan pengharapan itu dengan ayat tema di Mazmur 71 ayat yang kelima. Ya, saya langsung diingatkan oleh Tuhan bahwa ada satu lagu zaman oldies, Gandol Gusti. Itu liriknya simpel tapi maknanya dalam. Mana sisa gandol Gusti. Jadi saat susah, sedih, gandol Gusti. Mana binga, mana itu hati, binga itu senang, tetap gandol Gusti. Dalam segala keadaan gandol Gusti. Itu pujian sederhana, simpel. Bahkan juga muncul di era yang masih imut-imut, tahun 58 masih sekolah minggu sudah muncul lagu Gandol Gusti. Dan itu ternyata maknanya dalam sekali sampai sekarang pun kalau kita gandol Gusti itu luar biasa. Total. Jadi Daud ini berharap kepada Tuhan total. Sejak masa muda dia sudah gandol Gusti. Sejak masa muda dia berharap kepada Tuhan. Bagi Yudsion semuanya, saudara yang masih muda, tetaplah berharap kepada Tuhan apapun yang terjadi, gandol Gusti. Bahkan di Mazmur 71 ayat ke-9 dia katakan, kalau aku tua, kekuatanku habis, jangan tinggalkan aku. Nah, supaya yakin kita baca dulu. Saya belum masuk ke sini ya. Ini tentang gandol Gusti. Ya. Dibuka dulu Mazmur 71 ayat yang kelima. Mazmur 71 ayat kelima tentang gandol Gusti. Ya. 1,
2, 3, sebentar, belum ketemu semuanya, masih terdengar bunyi kresek, kresek, kresek gitu, berarti belum. Kalau sudah sepi berarti sudah nemu, atau pura-pura nemu saya tidak tahu ya. Sudah nemu semua? Haleluya. Kita baca 1, 2, 3. Sebab Engkaulah harapanku ya Tuhan, kepercayaanku sejak masa muda ya Allah. Sudah, cukup saja ya. Sebab Engkaulah harapanku ya Tuhan, kepercayaanku sejak masa muda. Daud sejak masa muda sudah berharap kepada Tuhan. Sejak muda sudah gandol Gusti. Dan ini contoh untuk Youth Zion semuanya, saudara yang masih muda. Jangan gandol kepada manusia, jangan berharap kepada manusia, jangan mengandalkan kepada manusia, apalagi kepintaran, kekayaan. Daud ini kalau soal kekayaan tidak usah diragukan. Dia raja, punya segala-galanya. Jadi masalah kekayaan tidak usah meragukan Daud, yang meragukan bertobatlah. Ya, Daud nggak usah diragukan, dia pasti kaya. Tetapi meskipun dia kaya sebagai seorang raja, tetap berharap kepada Tuhan. Ini teladan untuk kita semuanya, khususnya Youth Zion. Saudara, di masa muda sekarang ini banyak gejolak, banyak rintangan, banyak tantangan. Saudara harus gandol Gusti, berharap kepada Tuhan. Dan juga yang luar biasa, saya sangat diberkati dengan Daud ini. Di ayat yang ke-9 kita baca. 1, 2, 3. Janganlah membuang aku pada masa tuaku. Janganlah meninggalkan aku apabila kekuatanku habis. Luar biasa. Dia sangat berharap kepada Tuhan. Bahkan dalam doanya dia mengatakan, janganlah membuang aku pada masa tuaku. Janganlah meninggalkan aku apabila kekuatanku habis. Daud tahu persis bahwa kekuatan manusia pasti akan habis. Sak kuatnya menungso, sak dempal-dempalnya menungso, nanti saat tua pasti kekuatannya habis. Tapi Daud katakan apa? Jangan membuang aku pada masa tuaku. Janganlah meninggalkan aku apabila kekuatanku habis. Luar biasa. Semua saja keluarga Zion family, tetap berharap kepada Tuhan, karena di saat kekuatan kita sudah habis, kepada siapa kita berharap? Enggak bisa. Usia pasti bertambah tua dan makin lemah. Di situ Daud memberikan pengajaran untuk kita. Tetap berharap kepada Tuhan. Saat kekuatanku habis, jangan tinggalkan aku. Kita pasti munduri tua, pasti nggak mungkin tambah muda, tambah tua yo. Gitu. Saya pun juga beranjak tua ini. Ya, STW saya sudah setengah tua saya. Ya, di Juni 50 tahun. Wah, tak merayakan gede-gedean nanti saya. Oh, pesta besar saya. Oh, siap. Sekarang pesta persiapan semuanya. Sayur asem, kacang tanah. Waduh. Oh, itu persiapan saya. Saya sudah pesan kepada Yangti itu. Harusnya bulan ini ya. Tak undur lah Juni nanti ya, Yangti ya. Pesan di ulang tahun saya, sayurnya sayur asem, kacang tanah. Ambek empal sing digoreng. Pesta besar. Wah. Jangan dikira pesta besar di restoran, tidak. Itu bagi saya makanan sumber energi untuk khotbah itu. Waduh. Saya mendiri tua, saya sadar. Tapi saya meniru Daud, berharap kepada Tuhan. Gandol Gusti. Haleluya. Bapak Ibu yang sudah beranjak usia lanjut, jangan tinggalkan Tuhan Yesus. Tetap gandol Gusti. Bapak Ibu yang di atas 50 tahun, tetap gandol Gusti. Haleluya. Dan juga kaum muda, saudara, meskipun masih kuat sekarang, ojo sombong. Gak apa-apa aku mampu, iya saiki, delokku, lak ngini sampean. Tenan iki, gak bojo aku bisa. Jadi ojo sombong, wah aku kuat kok sombong. Ojo, lebih enak gandol Gusti, aman. Bu Wandi karena gandol Gusti diberkati luar biasa. Saya tahu kisahnya Bu Wandi ya, karena seringkali sharing-sharing itu. Kekuatan doa seorang ibu, makanya harus diperhatikan kekuatan doa seorang ibu. Seorang mbah doanya itu manjur. Waduh. Ini ya. Jadi gandul Gusti itu ada berkat luar biasa. Kalau yang tidak usah diragukan, pasti gandul Gusti, yang gandul siapa mana hati ini? Ya toh, pasti gandul Gusti. Itu lagu andalan gandul Gusti itu. Makanya setiap eksis masih sakit tetap gandul Gusti, puji Tuhan ya. Gandul Gusti. Dan saya juga mau niru yang di sama Kong Sarmin ya, tetap gandul Gusti. Itu juga lagu kesukaan Kong Min itu ya. Lagu yang luar biasa, gandul Gusti.
Dan saya mau terus akan gandol Gusti. Apapun yang terjadi, keadaan susah, senang, saya mau gandol Gusti. Karena pasti mendapatkan berkat yang berlimpah, terutama berkat rohani dan kekuatan. Itu penting. Terlebih di saat pandemi saat ini, kita nggak ngerti kapan berakhir kan. Gandol Gusti. Sudah wis. Gak mana itu. Kita nggak ngerti akan terjadi apa di kemudian hari. Gandol Gusti saja. Ya. Kalau saya tetap mau gandol Gusti, terserah untuk keluarga Sion mau gandol Gusti enggak? Wes terserah gandol apa mau gandol truk mau pick up terserah lah ya. Pokoknya aku gandol Gusti pokoknya ya. Ya. Aku melu Gusti, aku gandol Gusti. Karena kalau kita gandol Gusti itu lebih lanjut lagi ada suatu kekuatan dan ada suatu bimbingan. Namanya orang gandol seseorang itu pasti orang itu tidak akan membiarkan. Namanya gandul Gusti itu berarti dia tetap berharap, dia tetap akan melekat terus. Dan setiap orang yang berharap kepada seseorang yang dia percaya ada kuasanya, maka orang ini yang digandoli tidak akan membiarkan yang gandol. Perhatikan ya, setiap orang yang gandol Gusti atau gandol kepada seseorang lah, orang yang digandoli ini tidak mungkin membiarkan orang yang gandoli tadi itu. Pasti akan diperhatikan, akan digatekno. Pasti nggak akan tega membiarkan. Nah kalau kita gandol Gusti, kita percaya, setiap orang yang gandol seseorang, pasti dia percaya bahwa orang itu punya kuasa, punya sesuatu hal yang lebih dari dirinya. Makanya dia gandol. Kalau tidak ada kuasa, ngapain kita gandol? Kan logikanya seperti itu. Nah itu. Nah kalau Daud gandol Gusti, ya memang Daud tidak ngerti bahasa gandol Gusti ya, tidak ngerti ya. Saya pakai bahasa itu saja. Berarti Daud berharap penuh kepada Tuhan. Nah karena dia gandol Gusti, gandol kepada Tuhan, maka Tuhan menuntun dia mengajar kita. Sikap hidupnya diarahkan, dituntun, karena dia gandol Gusti. Nah kalau kita gandol Gusti, maka Gusti Yesus juga akan mengajar kita, akan mendidik kita. Dia tidak akan membiarkan kita. Nah, termasuk bagaimana kita bersikap yang baik, itu kita akan dituntun karena kita gandol Gusti. Akan diarahkan. Kan kita gandol kepada yang benar. Maka sikap yang benar itu pasti akan juga menarik kita. Kalau kita gandol kepada yang salah, pasti yang salah akan juga menarik kita. Orang gandol truk, kalau truknya menuju ke kota yang benar, kita ikut benar kan? Kalau gandol truk yang salah, lebu jurang pisan gitu. Itu bahasa mudahnya seperti itu. Nah kalau kita gandol Gusti, dia kan pasti benar. Kita ikut diarahkan pada kebenaran. Ya sekarang ini karena kita gandol Gusti, kita akan diajar bagaimana mendidik anak yang baik. Nah ini peran serta orang tua. Makanya perhatikan orang tua mulai saat ini, baik yang di gereja juga ada di rumah, juga anak-anak perhatikan juga nanti ini. Bukan berarti kalau ini untuk orang tua, saudara terus tidur, tidak. Jangan tidur dulu, yang di balkon pertahankan juga. Tolong teman-teman di sampingnya kalau ada yang ngantuk, senggol saja. Lek perlu kursi ini ditarik, nggak masalah. Ya. Karena balkon sekarang ada AC dingin itu, waduh, godaannya sangat memabukkan itu. Siut ngono ya. Lah itu ndeloser aku gak ketok kan ono tebenge. Nanti di baliknya tuh. Gerak close aku gak ketok. Wong ngono tutupane iku. Putih-putih. Tapi saya percaya tim balkon suka mendengar firman Tuhan. Kayak diragukan ngono ya. Wah, serius ini tim balkon itu ahli firman semuanya. Oh. Sebelum saya khotbah dia tahu ayat berikutnya apa, dia akan mengendalikan. Lalu kan dia lihat laptop, ngerti ayat ini. Mau apa kemana ngerti, bahkan mau selesai ngerti. Makanya saya paham. Begitu slide terakhir mereka langsung siap-siap, wis ngerti. Oh iki ati buyar ngono. Ya paling nang di balkon kabeh gini yo ngerti ya. Oke. Karena kita gandul Gusti, kita akan diajar bagaimana mendidik anak dengan baik yang alkitabiah. Ulangan 6-7. Puji Tuhan ya. Monggo berdiri, Sion Family ya. Yang di rumah juga kalau mau berdiri silakan, tidak dilarang kok ya. Yang di rumah kalau mau berdiri ya boleh, enggak apa-apa, tidak dilarang ya. Kita baca bersama-sama, beda tempat tapi sama aktivitasnya. Kita akan membaca firman Tuhan. Hanya 2 saja, hanya 2 ayat saja. Ya. Ulangan 6 ayat
6-7. 1, 2, 3. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini, haruslah engkau perhatikan, haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Luar biasa. Silakan duduk kembali dengan sukacita ya. Ya, jangan dengan bersyukur-syukur saat duduk kembali ya. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini, dan nanti kita dengar firman dari jam sekian sampai jam sekian ya. Berarti apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini, nanti ini yang kita akan terima, itu ajarkan kepada anak-anakmu berulang-ulang. Mengapa dikatakan berulang-ulang? Karena namanya anak-anak itu kalau dididik sekali kadang nggak paham. Perlu terjadi pengulangan. Makanya muncul kitab ulangan. Nah, diulang-ulang. Gitu. Karena ada anak yang satu diajari tanggap, ada sampai 10 baru tanggap. Kok anak-anak, orang gede pun, kaum muda pun, sampai 10 baru paham, baru ngeh gitu kan. Memang tingkat penerimaan itu memang nggak sama. Tapi mari dengan firman Allah pada siang hari ini, bahwa kita diperintahkan untuk mengajarkan berulang kepada anak-anakmu. Makanya sekarang kita akan dididik oleh firman pengajaran khusus untuk orang tua, kaum muda, anak-anak silakan melihat. Ini didikan untuk orang tua saudara semuanya. Dalam 1 jam kurang lebih kita akan didik, diajar, ya, digembleng. Dan nanti setelah mendapatkan ini, pulang, ajarkan itu, praktekkan itu. Dan nanti lihat hasilnya bagaimana. Karena Allah menghendaki bahwa kita sebagai orang tua bisa mengarahkan, mendidik anak-anak itu. 2 minggu yang lalu, istri yang berakal budi. Minggu yang kemarin, pria sejati. Ini akan saya tampilkan rangkuman saja untuk mengingatkan bagaimana sikap seorang istri, bagaimana sikap seorang pria, dan setelah istri dan laki-laki ya, itu diatur hidupnya, diajar hidupnya, dibimbing hidupnya, maka tugasnya adalah sekarang bagaimana membimbing anak-anak. Jadi awalnya dididik dulu setiap pribadi, bapaknya dididik, ibu dididik, dan nanti sekarang ini hasil didikan itu bagaimana nanti kalau kita membimbing anak-anak yang Alkitabiah. Ini saya tampilkan dulu rangkuman ya, jadi nggak usah buka Alkitab, tapi saya tuliskan ayatnya. Nah, bagi yang mungkin belum mengikuti tentang tema firman Allah, istri yang berakal budi, ini saya tampilkan. Ini rangkuman saja, jadi nggak akan saya jelaskan. Jadi seorang istri yang berakal budi itu takut akan Tuhan, menghormati Tuhan. Ya, yang kedua, hidupnya saleh. Itu ada ayatnya, nanti bisa dibaca ya. Kemudian menjaga kehormatan pasangan. Istri yang baik itu bisa menjaga kehormatan pasangan, nggak malah menjatuhkan, nggak malah ngelek-ngelek, nggak malah ngumbar-ngumbar hal-hal yang buruk. Karena ada seorang istri yang juga mengumbar aib suaminya, diceritakan nang dindi. Ada. Dan itu terjadi di sekitar saya, di tempat kerjaan saya. Dengan bangganya menceritakan keburukan suaminya, dengan bangga. Batin saya, aduh kok diceritakno gitu kan. Itu kan masalah intern keluarga, selesaikan. Malah di-sharekan ke teman-teman. Itu enggak boleh. Aib suami itu untuk nanti diperbaiki. Kasih itu menutup pelanggaran yang artinya bahwa jangan diumbar-umbar. Jadi istri yang berakal budi itu bisa menjaga kehormatan pasangan. Jadi istri yang baik tidak gampang nonggo terus mewartakan aib suaminya. Bahkan kekisruan di keluarga pun bisa diumbar-umbar. Itu istri yang tidak baik, harus menjaga kehormatan. Dan istri yang baik juga menjaga ucapan. Waspada ibu-ibu, kaum mudi juga yang merasa wanita wis pokoknya begitu. Dijaga nggih ucapannya. Kok sing lanang sing jawab, iki gawe ibu. Bener, soalnya langsung mengkeret ini.
Jadi kedua hambanya ini mewakili jawaban ibu-ibu. Pada kedua hambanya ini laki-laki, tidak apa-apa. Ibu-ibu, kamu dijaga ucapan, nggih. Haleluya. Hidupnya saleh, nggih. Haleluya. Menjaga kehormatan pasangan, nggih. Puji Tuhan. Seneng aku. Tidak saya ungkapkan, tidak saya jelaskan, sudah 2 minggu lalu. Kalau pengen jelas, lihat di YouTube, di channel saya Adi Lewis. Jangan lupa subscribe ya, subscribe ya, itu ada di channel saya Adi Lewis, silakan klik, ada muncul di sana. Oke. Jangan lupa like ya, oke. Sekarang kaum pria. Jadi pemimpin, jadi kaum pria itu laki-laki pemimpin keluarga. Jadi yang belum sempat mendengarkan atau lupa atau melupakan, ini saya ingatkan kembali dan harus diingat-ingat. Seorang pria itu jadi pemimpin, mau tidak mau, ini alkitabiah dan ada ayatnya, itu ada di sana semuanya. Dan mengutamakan kasih yang sesuai kehendak Allah. Seorang pria harus memiliki kasih. Nanti setelah istri berakal budi, setelah pria tahu tugasnya, nanti kedua ini akan membimbing anak-anak. Jadi sebelum saya menyampaikan tentang mendidik anak, harus saya jelaskan dulu mengenai bagaimana istri dan pria yang sudah saya sampaikan dan kita belajar bersama-sama. Ini sebagai review saja, ya. Kemudian menaikkan doa untuk istri dan anak-anak. Kaum pria pemimpin keluarga, jangan lupa mendoakan istri dan anak-anak. Kaum bapak doakan keluarga, nggih? Oh, semangat. Calon bapak mendoakan calon bapak ya. Nggih. Haleluya Mas Yohanes ya. Doakan, juga yang lainnya akan menyusul menjadi bapak ya. Makanya biar terlatih sejak muda, latihan mendoakan keluarga dulu. Untuk doa pribadi belakangan saja, yang penting doakan keluarga, itu penting. Ayo mendoakan anak-anaknya. Siapa tahu mereka berbuat salah. Namanya anak-anak di luar kan kita nggak. Oke lah kalau di dalam rumah orang tua bisa mengontrol. Tapi di luar rumah, misalkan jalan-jalan kemana kita nggak tahu. Ayo setia mendoakan. Ini loh orang tua yang luar biasa selalu mendoakan anak-anaknya. Bahkan tanpa diminta pun orang tua mendoakan anak-anaknya. Bahkan seorang ibu setia mendoakan anak-anaknya. Direwangi nangis, didoakan. Dan setiap orang yang berdoa dengan sungguh-sungguh, Tuhan pasti akan mendengarkan. Cepat atau lambat, pertolongannya tepat pada waktunya. Kaum bapak setia berdoa, ibu juga setia berdoa. Mendoakan anak-anak, mendoakan keluarga. Haleluya, ya. Ini pria sejati. Juga ada di channel saya Adi Lewis. Jangan lupa like ya, oke. Tinggal klik aja, enggak apa-apa. Mendidik istri dan anak-anak. Lah yang bagian 4 ini nanti kita akan perdalam. Bahwa orang tua perlu mendidik anak-anak. Itu ayatnya di sana kan. Nah, nanti kita perdalam. Khusus ayat 6 dan 7 saja. Tugas seorang pria, kepala keluarga, mendidik istri dan anak-anaknya. Nah ini. Loh, tapi kalau bagaimana kalau misalkan justru ibunya mendidik suaminya, kadang suaminya lemah iman. Ya, jika keadaan genting, gawat, darurat ya, ada saatnya seorang ibu itu imannya lebih kokoh dibanding suaminya. Dan juga masalahnya ada juga suami yang tidak mau dibimbing. Wes, budak-budak nang gereja, aku tak nang omahe, nunut ya salam ngono. Tapi seorang istri yang penuh kesabaran, ya wis lah Pak, aku tak berangkat kerja. Yang penting jangan sampai waktu berangkat ada perbantahan. Nanti nggak sejahtera kalau ibadah. Kalau misalkan ya ada suami di luar sana, bukan sini, di luar jauh sana. Wes Bu, budak-budak lo. Lapus ya. Tak nang omahe, kesel aku. Istri saran saya, jangan ngajak debat. Karena apa? Mau berangkat ke gereja. Nah kalau kita ke gereja, hati nggak sejahtera, nggak nyaman. Nyanyi juga enak. Dengar firman hati mangkel. Wes gak masuk kabeh wes. Pikirannya apa? Aku ndang mulih, ndang bales soalnya. Iya toh. Gak terima aku. Gak suwe, kok baca cepetan apa? Gak terima aku mau disenen Ya itu. Jadi kadang-kadang ada suami yang lemah iman, istri muncul. Karena itulah Hawa dimunculkan sebagai penolong itu. Nah kalau suami lemah, istri lemah, lah bingung anake. Sing tak tiru sapa kan gitu.
Jadi kaum pria sejati ini ya, dan juga tugasnya mencukupi keperluan bagi keluarga, ini tugasnya. Ya tidak mau laki-laki yang begitu, mencukupi kebutuhan keluarga. Jangan bilang, itu kan sudah pensiun tidak kerja, itu beda. Sebelum pensiun dia juga sudah kerja. Ya, ini bagi masih itu punya tugas. Ya. Nah kalau memang bapaknya sudah pensiun, ya anaknya muncul, gantikan, saling mendukung, saling menopang. Semua ada di Alkitab semuanya, gitu. Jadi seorang laki-laki bertanggung jawab mencukupi kebutuhan keluarga, dan laki-laki itu harus setia. Nah ini masalahnya, gitu loh. Menjaga kesetiaan ini yang sulit. Orang baik banyak, yang setia siapa menemukan? Apalagi kalau seorang pria kerjanya banyak di luar kota, dan istri setia menunggu di rumah. Istri pikirannya pasti positif, mendoakan suaminya. Suaminya sih nggak positif. Popong bojoku nang omah. Nah itu masalahnya, nggak setia. Oke. Tapi suatu saat pasti akan ketahuan kalau memang terjadi seperti itu ya di luar. Dan kaum pria juga harus bersyukur kepada Tuhan, harus. Ayub tidak berhenti bersyukur. Karena dia bersyukur dia ada kekuatan. Itu Ayub. Jadi kaum pria, apapun kondisi saat ini dalam keluarga kita masing-masing, tetap bersyukur kepada Tuhan. Karena itu biar kuat, gandol Gusti. Oke ya, istri sudah, kaum pria sudah. Nah sekarang tugasnya untuk mendidik anak-anak yang alkitabiah. Oke. Nih, orang tua punya kewajiban mendidik, mengajar anak-anak agar hidup benar. Jadi orang tua itu punya kewajiban ya, tugas Bapak Ibu, ya. Pokoknya orang tua, saya katakan orang tua biar gampang nanti. Punya kewajiban mendidik anak-anak agar hidup benar. Jadi mengapa tadi saya sampaikan dulu bagaimana istri yang baik, bagaimana suami yang baik itu, supaya setelah digembleng dengan firman pengajaran, firman yang sudah diterima itu nanti disalurkan kepada anak-anak. Jadi tanggung jawab mendidik anak-anak bukan lagi yang rohani. Karena apa? Jangan sampai nanti ya, misalkan ya, seorang anak dia tumbuh besar dan sikapnya nggak baik, jangan menyalahkan guru sekolah minggu. Jangan menyalahkan pendeta nih. Karena apa? Misalkan anak-anak, dia ibadah di gereja berapa kali seminggu? 1 kali ibadah anak. Itu pun berapa jam? 1 jam kurang lebih. Dari Senin sampai Sabtu, dia bersama dengan siapa? Orang tua. Itu orang tua bertanggung jawab. Nanti anak sikap nggak beres, guru sekolah boleh ngajar, opo sih? Pendeta ini gak tepak iki. Loh kok pendeta ini tatakno? Ya bagaimana sikap Anda sebagai orang tua? Makanya orang tua perlu mengoreksi diri sendiri dulu, bagaimana menjadi kaum pria yang baik, bagaimana istri yang baik, supaya nanti bisa mendidik anak-anak. Tanggung jawab itu. Loh anak-anak sampai besar pun masih butuh nasihat orang tua. Jadi orang tua nggak bisa ngejarno dalam bahasa Jawanya. Apa jarang kalau ngerti-ngerti dewi, nggak bisa. Allah memberkati kita dengan anak itu, kita diberi tugas mutlak untuk mendidik mereka. Nggak bisa dibiarkan. Ya. Jadi Bapak Ibu harus ada tanggung jawab untuk mendidik anak-anaknya nanti. Ini tanggung jawab kita semuanya ya. Ini mengapa Bapak Ibu harus digembleng dengan firman pengajaran supaya nanti dalam sikap sehari-hari bisa menjadi teladan. Karena apa? Keteladanan lebih berarti daripada sekedar ucapan. Nah karena itu Bapak Ibu sebelum mengajar anak-anak, orang tua sebelum mendidik anak-anak, hidupnya harus selaras dengan firman Tuhan dulu. Karena apa? Keteladanan itu lebih berarti daripada sekedar ucapan. Ingat, anak-anak itu bisa merekam langsung tindakan orang tua. Waduh. Kelihatannya dia bermain-main. Tapi omong orang tua di sekitar, tolong hati-hati. Direkam oleh anak-anak. Waspada ya. Usia 0 sampai 3 tahun, itu masa-masa otaknya luar biasa. Dia bisa merekam peristiwa di sekitarnya dengan jelas. Dan dia bisa mengungkapkan suatu waktu dengan tidak terduga-duga. Waspada. Bapak Ibu, orang tua semuanya, kakek nenek juga,
Kalau ada di sekitar anak-anak, tolong jaga sikap baik-baik, ucapan tolong jaga baik-baik. Apalagi saat perselisihan orang tua, jangan di depan anak-anak. Saya sarankan jangan. Ya namanya orang tua kan kadang-kadang berselisih paham kan, gegeran, perang gitu kan. Makanya hati-hati. Ya, anak-anak akan meniru sikap itu. Oke. Sekarang, mendidik anak agar takut akan Tuhan. Yang pertama, bagaimana mendidik anak secara Alkitabiah. Amsal 1 ayat 7. Amsal 1 ayat 7. Ya. Yang pertama, bagaimana untuk mendidik anak secara Alkitabiah. Ya. Amsal 1 ayat ke-7. Tugas orang tua yang mendidik. Nah, ini orang tua sekarang digembleng semuanya, Bapak Ibu digembleng semuanya oleh firman pengajaran agar bisa mendidik anak dengan Alkitabiah. 1, 2, 3. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Takut akan Tuhan. Kesuksesan seorang anak dimulai dari orang tua bisa menanamkan rasa takut akan Tuhan. Orang tua yang hadir pada siang hari ini juga ada di rumah, didik putra-putri kita takut akan Tuhan, yang artinya menghormati Tuhan, didik mereka. Karena kalau melihat perkembangan sekarang itu anak-anak ngeri ya, ngeri. Karena juga ada sebagian orang tua yang lepas tanggung jawab. Jadi anak dibiarkan terserah kemana-mana. Saya kadang-kadang miris ya kalau berangkat ke bakery lihat ada anak segala macam itu ya. Ada yang di pojokan sana itu waktunya belajar, ada yang di depan pom bensin itu, ada kemarin saya lihat ada 3 orang anak di pojokan dengan kaos yang agak lusuh, dengan rambut yang ya warna-warni, maksudnya disemir merah atau apa gitu. Ya nyun sewu ya sambil gini juga, masih anak-anak ya, remaja. Waktu di pom bensin itu saya lihat miris ya, di depan persis. Gitu. Saya berpikir itu orang tuanya bagaimana. Saya hanya pikir gitu, bukan saya yang, anak itu salah, enggak. Saya pikir gimana ya orang tuanya ya, melihat seperti itu. Ya mungkin juga orang tua enggak tahu, karena dia di luar kan. Nah itu loh. Jadi sikap Ayub sangat tepat. Dia mendoakan anak-anaknya, siapa tahu berbuat salah. Jadi jangan dikira kalau pada anak-anak di rumah baik-baik, itu belum tentu dia di luar itu baik-baik loh. Dia juga dia di rumah baik itu untuk menutupi. Makanya nanti kita akan pelajari ya, satu demi satu ya. Supaya kita sebagai orang tua betul-betul bertanggung jawab atas pendidikan anak-anak kita. Ini enggak mudah. Bagi yang sudah punya anak, nanti bisa dijadikan bekal. Juga yang akan mau menikah juga perhatikan ayat ini. Nikah bahagia sedino tok, saudara. Bahagia. Sesuk sampai ngeluh. Pertama, balekno utangan. Kadung bawa banjir, kan sing teko. Padahal terap utang, catering utang, gak ngeluh. Berarti saudara bahagia, mbek koncone diharapkan teko buan mek di WA. Selamat yo ngono lho, WA dok. Makanya kalau kirim undangan plus kasih nomor rekening. Ditulisi, monggo kalau nggak datang nggak apa-apa, tapi tolong diisi rekeningnya, ngono lho. Iku saudara. Ya, aja kok dilakoni dak ya. Loh, bukan tidak mungkin terjadi loh. Banjir kayak gini. Ya kecuali kalau masa-masa lamaran di endorse stasiun televisi aman-aman saja, masuk gak teko ya aman. Di endorse televisi kan yang kemarin lamaran itu ya aman. Siang hari kemarin wah itu kan di endorse itu. Ada iklan masuk berapa sudah tenang. Masuk kan situ kok gak masalah. Awake dhewe sapa Dik ngendorse dilirik enggak? Iya tuh. Oh tenang radio di siarno. Ada orang nikah kebanjiran malah gak enak gitu kan. Nah, ya. Haleluya. Takut akan Tuhan itu penting, tanamkan. Apa arti takut akan Tuhan? Pertama itu menghormati Tuhan. Jadi anak-anak diajar untuk menghormati Tuhan. Tidak mempermainkan nama Tuhan. Yang kedua artinya adalah takut akan apa yang tidak disukai Tuhan. Kita mengajar anak-anak kita supaya tidak berbuat dosa. Itu makna. Yang pertama, hormat kepada Tuhan dan tidak mempermainkan nama Tuhan dengan sembarangan. Yang kedua, makna takut akan Tuhan adalah
Kita mendidik anak-anak kita untuk melakukan yang baik, jangan sampai melakukan yang tidak baik. Itu. Nah, sebelum kita ajarkan itu, orang tua perlu berbenah diri dulu. Makanya sikap orang tua perlu dibenahi dulu. Kadang ada orang yang pintar ngajar tapi dirinya nggak ngelakoni, gitu. Pintar khotbah tapi nggak tahu ngelakoni. Ini juga untuk saya juga diajar. Dan yang saya pelajari ini semuanya, ya pasti akan saya praktekkan kepada anak-anak saya. Nggak mungkin tidak, akan saya praktekkan. Semampu-mampunya. Manusia kan ada kelemahan dan kekurangan, tapi harus berusaha. Dan saya mau belajar untuk mempraktekkan yang saya terima dari Allah ini, firman Allah ini, untuk kepada anak-anak saya. Betapa berbahagianya kalau melihat putra-putri kita tumbuh dalam kebenaran, hidup dalam kebenaran, dan memuliakan nama Tuhan. Itu luar biasa. Kebanggaan orang tua apa sih? Melihat anak-anak kita sukses. Tapi kalau pertumbuhan mereka sudah dipengaruhi oleh orang luar dan hidupnya nggak benar, itu orang tua menanggung malu luar biasa. Pasti dari bahan pembicaraan. Itu memang kelihatan adem-adem, tetapi masyarakat sekitar itu akan membicarakan. Lihat itu anak itu, mesti bapaknya kena. Sopo bapaknya, mesti gitu. Anaknya berbuat yang baik, biasa. Tapi jika berbuat yang jelek, iku anaknya sopo sih? Bapaknya sopo sih? Kan nek bapak lu gak ngerti apa-apa nang omah tok. Jadi bapak itu jadi korban terus sih. Gara-gara sikap anak. Belajar ini. Yang kedua, mendidik anak untuk menjaga hati atau pikiran mereka. Amsal 4 ayat 23. Ya. Amsal 4 ayat 23. Amsal 4 ayat 23. 1, 2, 3. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Maksudnya adalah orang tua punya tugas dan tanggung jawab mendidik agar anak-anak mengetahui apa yang baik dan tidak. Ya paling gampang sekarang kan era media sosial. Jadi orang tua harus mengarahkan anak-anak supaya mereka nggak terpengaruhi oleh media sosial. Kan ada yang baik dan tidak baik. Itu orang tua harus waspada. Pengaruhnya itu. Jadi menanamkan kepada anak agar berpikir yang baik. Menerima, bisa memilah-milah yang baik dan tidak. Sekarang media sosial begitu gencar luar biasa. Setiap anak mulai kecil mesti pegang handphone. Itu. Usia 2 tahun, 3 tahun pegangan handphone. Lek jamanku dhisik 3 tahun cek ngene. Nang atas ngene, beler ngene. Aku dhisik koyo ngono. Sapa bleduk nang sawah, ya. Kom-kom. Iku aku 3 tahun, saiki enggak. Tengok-tengok HP-nya adiknya mananya? Papa, handphonenya adiknya mananya? Wes. Tek, YouTube. Papa, Tim Tom. Ya. Tek, main game. Bapaknya ndulang, anaknya nge-game. Lho iso lho, mangap ambek mengoperasikan ambek jebol ngene. Itu nggak bisa dihindari. Nah, orang tua perlu waspada. Makanya untuk anak-anak yang pegang handphone, orang tua berhak untuk mengawasi, jangan dibiarkan. Gitu, ya. Penting ya, itu jaga supaya bisa mengerti yang baik dan tidak. Dan Paulus menegaskan bahwa pentingnya pikiran yang baik itu. Filipi 4 ayat 8, ya. Filipi 4 ayat 8. Ini harus diperhatikan untuk orang tua khususnya dan juga untuk Yusion yang saudara akan memasuki jenjang pernikahan. Perhatikan ini, penting. Ya, bukan berarti yang belum menikah itu sudah tidak memperhatikan, tetap diperhatikan juga semuanya. Ya. Yang di balkon tetap semangat. 3 yang jawab. Di sana ada 50 orang ya. Haleluya. Semangat, balkon itu semangat ya. Filipi 4 ayat yang ke-8. Ini
Paulus menegaskan ini, betapa pentingnya pikiran yang baik ya. Ya, 1, 2, 3. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Ini yang ditekankan oleh Rasul Paulus, betapa pentingnya menjaga hati dan pikiran. Dan orang tua juga punya tanggung jawab mengajarkan ini kepada anak-anak, agar mereka dapat mengatur pola pikirnya dengan baik. Meskipun mereka sudah bertambah dewasa, tetap orang tua punya tanggung jawab, Bapak Ibu. Tugas pendidikan bukan hanya kepada ibu saja. Ya kan, bapaknya kerja terus dari pagi sampai sore. Meskipun kerja terus, ke rumah juga perlu juga membagi tugas, bagi-bagi tugas. Ya siapa tahu ibunya capek, ya bapak langsung nandangi. Yo sama-sama capeknya loh, dikira ibu-ibu nganggur di rumah. Ibu yo soro loh. Ibu di rumah ndak nganggur, enak, mama nang ngomah, tunggu, kok tengok ngeramut anak itu gak gampang, dikira gampang. Gini aja coba, kamu bapak suruh cuti sedino ae. Ngomong anak sedino cukup wis. Ibu ojo cawe-cawe, meneng coba. Delokne, lak bingung. Ya jempalian delosor iku. Waduh, ya apa iki? Waduh, ya apa? Kamu bapak sudah pernah nyoba ngomong anak sehari ya? Sehari loh ya, aku gak bilang tiap hari loh ya. Itu ibunya tiap hari. Ya apa rasanya? Gurung lek rewel, nangis. Waduh, gurung lek maem gak mau. Belum lek atene adus jek eker-ekeran dhisik ya apa? Adus ngerayu dhisik, begitu mandi ape mentas gak gelem ngerayu dhisik. Mau mandi jek ngerayu dhisik, uber-uberan melayu. Ya cilik melayu gak apa-apa, gak apa-apa, lek gede kan cilik wis locol, uber-uberan mbek bapake. Uber. Kecekel brontak, dirayu gelem. Lha mari atus mentas gak gelem, dirayu mana? Ya apa? Wah, itu bagi-bagi tugas memang gitu. Ya kesel, padha kesel gitu. Jadi kaum bapak tidak bisa ya untuk meninggalkan tugas karena merasa sudah bekerja ya sudah tidak mendidik anak, tidak bisa. Tugas kaum bapak seperti itu. Nah ini kaum bapak yang sudah pengalaman ya ini sebagai untuk mengingatkan saja. Yang belum pengalaman untuk pelajaran. Bahwa tugas mendidik anak itu berdua. Bukan ibu saja tapi juga bapak. Ya itu. Dan juga yang sekarang lagi pacaran sekarang. Yang mau menunjukkan kerja yang serius. Perhatikan ini semuanya. Nanti kalau saudara sudah ada buah-buah nikah, nggak cukup, wis wayo mau wedok aku tak kerja, nggak bisa, saudara. Masuk kesel kudu gantian, gitu. Lha aku tak lakoni soalnya gitu kan. Ya sing tak critakne iku aku mau. Saya ngerambut nuwal seperti itu. Tidak mau mandi, tadi aja ibadah anak mau mandi nyang-nyangan. Akhirnya sama mamai turun minta saya. Sarapan minta sama Desri, bermacam-macam. Bahkan mandi di atas bisa pakai baju di bawah. Lek cilik gak apa-apa, lek gede ojo ngono kan. Lah ya haleluya lah gitu kan. Itu saya lakukan. Saya pulang kerja dari PG sore saya lihat nual dulu. Ya apa? Ya mama gak usah didelok biasa loh. Biasa. Dari PG pulang sore jam 4, jam 3:30 langsung cari. Ya apa? Kalau dia tidur ya sudah. Kalau enggak mandi ya wis mandi. Cincin. Maaf saya tidak pamer ya, saya mau berbagi saja sharing bahwa orang tua laki-laki itu nggak sebatas karena aku sudah kerja terus mengesampingkan tugas untuk mendidik anak. Itu kurang tepat gitu. Jadi harus sama-sama gitu. Kan bapak siap nggih ngomong anake? Ya wis lah, kata paksa. Iya. Karena bagi orang tua, bagi laki-laki waning lembur dibanding ngomong anak. Terus pundi? Masuk teko isu sampai bengi direwangi, gak apa-apa ngelembur. Tapi setengah hari ngomong anak lho. Iku sambate kok 3 tahun iku. Terus pundi kok bapak? Lho, ojo ngremeno iku. Wah, ya opo. Jadi kalau bapak itu pola pikirnya mending lembur sampai bengi-bengi gak apa-apa. Dibanding ngomong anak setengah hari ya. Mutu. Bila anak bayi gak apa-apa tunggu usia 2 tahun 3 tahun aktif gini. Waduh.
Iso ngeluh stres dhewe, iso vertigo bapak ndelok. Gak meneng tarik iki ngene. Vertigo netral iku. Iku. Oke ya, mendidik anak kita awasi pola pikir mereka. Awasi juga tentang media sosial, enggak apa-apa. Itu wujud tanggung jawab kita. Yang ketiga sekarang. Taat kepada orang tua. Orang tua bertanggung jawab mendidik anak agar taat. Amsal 1 ayat 8. Kita sebagai orang tua, sama-sama juga saya orang tua, kita sharing dengan kita belajar juga dari firman pengajaran ini, karena saya juga sangat diberkati ya dengan firman yang puji Tuhan dipercaya oleh Allah untuk saya sampaikan pada siang hari. Saya juga sangat diberkati. Oke, kita akan teruskan bahwa tugas orang tua mendidik itu sampai kepada tahap mendidik agar taat orang tua. Amsal 1 ayat yang ke-8. 1, 2, 3. Hai anakku, dengarkanlah didikan ayahmu dan jangan menyia-nyiakan ajaran ibumu. Jadi orang tua bertanggung jawab untuk mendidik anak agar taat. Karena kalau dibiarkan ada anak yang mokong, yang dablek, yang bebal. Sebab jika anak itu membangkang, memberontak, itu akibatnya sangat fatal sekali. Amsal 30 ayat 17. Ini akibatnya kalau membiarkan anak itu tidak taat dan mokong ya, sering memberontak, membangkang orang tua, ini dampaknya sangat buruk sekali. Amsal 30 ayat 17. Ini akibat yang anak-anak tidak hormat sama orang tua, nggak taat, dan apa yang mereka lakukan, dan apa akibatnya. Amsal 30 ayat 17. 1, 2, 3. Mata yang mengolok-olok ayah dan enggan mendengarkan ibu akan dipatok gagak lembah dan dimakan anak raja wali. Itu anak-anak sing ngokong, suka membangkang, gak tahu ngrungokno ibu lek kasih nasihat. Ini dampaknya buat sampean semuanya. Sampean akan dipatuk gagak lembah. Ngerti gagak lembah? Enggak. Ayo nang lembah bareng-bareng golek gagak yo. Sampean dipatuk lembah sampean. Enak anak. Sing gak tau ngreken ibuke lho. Yutsion. Mentang-mentang kerja dhewe akeh, ibu kasih nasihat, ngerti opo. Oh, dipatuk gagak sampean. Terus dilek anak Raja Wali, gorong ibuke, jek anake sampean. Dan dia lek diuntal bapake coba, iki jek dimakan anak Raja Wali. Anak Raja Wali iso makan sampean. Dan lo gedene bapake opo? Makan aja mokong-mokong. Nak-anak. Nom-noman. Wis sing ayu-ayu. Sing gandeng-gandeng. Oh. Aku ngomong gandeng soal sakno. Iya toh, sakno eleng kok tersinggung. Mau gina ciptaan Tuhan kok ngono. Yo, makan. Ingat aja ini, mata yang mengolok-olok ayah loh. Coba renungkan ya, mata yang mengolok-olok ayah. Ayah kasih nasihat. Iku mata sing ngolok-olok ayah. Pendelik ngono. Lah kok gak mendelik apa? Kelelekan boleh ngono ya. Kemudian enggan mendengarkan ibu. Ibu kasih nasihat gak dirikan belas. Ya menang tapi gak ngereken. Itu gejala-gejala kalau ada kamu muda yang rumongso duwe-duwe akeh, cek rumongso gunung duwe temenan ya cek rumongso. Dan merasa punya status. Itu gak ngereken ibu gitu. Dan itu tugas orang tua untuk mendidik mereka agar taat. Karena berbahaya nanti jika kedepannya nanti dia sejak muda sudah nggak taat, nanti kalau sudah gede bagaimana? Dia akan terbiasa tidak taat dengan nasihat orang lain. Sampai ke jenjang pernikahan, nanti ada nasihat dengan istrinya mungkin nggak direken, kan terbiasa nggak direken sejak kecil. Itu dampaknya bisa jangka panjang. Gak mudah ya didik anak ya. Ini masih bagian yang ketiga loh. Nanti ada sekian. Ya. Dan ini masih yang ketiga, nanti ada sekian gitu. Ini tugas orang tua, makanya mari sebagai orang tua kita dengarkan baik-baik ya. Ya. Nanti ada beberapa sampai sekian ini. Ini masih yang ketiga. Waduh. Jadi Allah betul-betul menghendaki supaya kita bertanggung jawab kepada buah nikah kita. Gak memproduksi tok itu loh. Nggih, kata terus no. Didik anak mencakup disiplin, jika diperlukan dihukum. Nah, berarti orang tua boleh dong hukum sembarangan. Loh, jangan sembarangan, ada batasannya. Monggo dibuka dulu, Amsal 13:24.
Ini supaya anak-anak taat, ya. Amsal 13 ayat 24. Amsal 13 ayat 24, ya. Satu, dua, tiga. Siapa tidak menggunakan tongkat benci kepada anaknya, tetapi siapa mengasihi anaknya mengajar dia pada waktunya. Tapi tolong jangan gebui sembarangan yo. Kok gara-gara ayat ini unggah tongkat, golek tongkatnya sapu disikat anake. Ojo. Ini jika diperlukan, karena Yesus pun berfirman, anak yang kukasih kutegur dan kuhajar. Jadi orang tua pun juga berhak mengajar anaknya pada waktunya, artinya saat dia berbuat salah. Ojo menang-menang, gaya latihan digepui. Mentang-mentang bapaknya pesilat, ono sapu nganggur, anakku nganggur tak gepui. Sehat bapaknya. Hukuman yang pantas itu untuk kebaikan anak. Jadi orang tua bisa menghukum anak, mendidik anak dalam arti mendisiplinkan. Misalkan begini contoh paling gampang dalam pelajaran. Bisa kalau anak-anak masih ya usia-usia barusan sekolah kan diajari nulis Latin. Mungkin Y-nya kurang baik, ya dihukumlah nulis Y sampai berapa kali. Ya coba kakek sampai 1000 kakean yo. Jangan sampai gara-gara nulis asalai dikon push up ping 50. Ya kebangetan. Itu tinggal 1 tambah 1 gak ngerti, kok kan ngodek lolo. Cek kebangetan nih gitu loh. Ya, ekstrim banget toh. Itu. Saya waktu belajar piano, itu ada 1 not yang keliru. Sama guru saya, harus diulang terus. Itu bagi saya itu hukuman. Jadi ada 4 baris ya, 4 baris not balik gitu ya. 1, 2, 3, 4. Saya baris kedua, misalkan bar ketiga, itu salah. Itu sama guru saya dilingkari. Situ salah, saya harus ngulang lagi dari depan. Padahal ini sudah beres. Sampai sini salah lagi, saya tidak boleh terus. Ngulang lagi. Sampai beres baru boleh terus. Waktu saya belajar piano itu. Segitunya loh. Bagi saya itu hukuman gitu. Kan gak mungkin kalau saya terus disuruh ngangkat piano kan gak mungkin toh. Oh, gak kuat aku kan. Itu hukuman yang pantas. Siapa tahu kesalahan saya. Itu waktu saya belajar piano, les piano itu. Dikasih lingkaran, pensil, bunteri. Lancar, duk salah, lu balik mana? Lek karepku, kan kemurahan tayo opo ngono batinku gitu. Ulang lagi, salah, ulang lagi. Tapi dari situ saya waspada, pas begini tak temeni, lolos, tek, bablas, selesai. Itu sudah secara psikologi itu hukuman. Nah kalau misalkan anak-anak tidak bisa, namanya anak-anak kan kadang ono sing tulisannya api, kadang ono sing lebih elek teko cakar ayam ngono. Sampai wong tuane maca melok stres ngelu pisane. Iku tulisan opo lak ngono iki. Ya memang tidak semua anak nulis yang bagus, tapi kan enggak terus dihukum dengan ekstrim. Yang pantas ya pasti orang tua tahu lah bagaimana untuk menghukum anak yang pantas itu. Jangan terlalu dikerasi anak-anak. Mengapa? Kita baca dulu. Hukuman yang pantas untuk kebaikan anak, supaya anak tambah baik, enggak tambah nelongso. Amsal 19 ayat 18 itu. Amsal 19 ayat 18. 1, 2, 3. Hajarlah anakmu selama ada harapan, tetapi jangan engkau menginginkan kematiannya. Jadi kalau mendidik anak, jangan sampai anaknya ndelosor gak iso apa-apa, iku kebangetan wong tuane. Jadi sing masalah gak anake, wong tuane harus diperiksakan ke psikiater itu. Hajarlah anakmu selama ada harapan, maksudnya didiklah anakmu, hajarlah anakmu supaya menjadi baik, berarti ada harapan. Dan jangan sampai menginginkan kematiannya. Sebab ada orang tua yang gara-gara masalah ekonomi stres, anaknya kayak bulan-bulanan, diajar sampai lemas, tonggone nulungi. Tiba-tiba bapaknya stres, dipecat dari pekerjaan, pulang ngamuk-ngamuk, anaknya kayak sasaran. Berarti sih gak beres apa? Ya bapaknya itu. Saat itu jadi anak-anak itu, gak melok apa-apa, nang omah diantemi wong tuane. Gak ngerti bapak yang ngono mlayu nang gereja ya. Tak rambut gini aman-aman ya. Bersama saya Anda aman, ada damai sejahtera gitu. Gitu. Haleluya. Oke. Amsal 29 ayat 15. Amsal 29 ayat 15.
1, 2, 3. Tongkat dan teguran mendatangkan hikmat, tetapi anak yang dibiarkan mempermalukan ibunya. Kalau anak-anak salah dan tidak ditegur, nanti dia terus terbawa dengan kesalahannya itu. Nanti sikapnya di luar bisa memalukan orang tua, bisa memalukan ibunya. Itu tadi yang saya sampaikan. Kok kayak gitu? Iku bapaknya sopo ibu memalukan toh. Jadi mumpung masih ada di rumah, tugas orang tua mendisiplinkan anak-anak. Lah anak-anak kalau ditegur orang tua, yo trimon sampean pancene salah. Ojo membantah. Ingat lek membantah apa? Dilek sapa? Anak Raja Wali. Ya lek langsung dilek gak boleh dikelamuti, kayak gila. Karwane dilek enak langsung mlebu lek di. Iku jangan Raja Wali gurung liyane iku. Jadi makanya anak-anak yo lek mulai mokong ilingo ayat iki. Paling dilalekno iku, ayat dihapus paling distipo. Dilek Raja Wali sampean. Iku cek Raja Wali, gurung Ratu Wali ya, Pak. Raja Wali bapake, lek ibuke Ratu Wali. Itu. Iku cek bapake iku. Iku cek anake malan. Makane cek mokong-mokong lah. Sedih anak mokong. Cilik digedhekno ngerti tak cilikno maneh sampean ngono. Lek gergetan ngono ya. Sampean niku mokong-mokong gak ngerti cilik tak gedhekno. Oh, tak cilikno maneh sampean ngono. Mung sret ngono. Ya, eling ya. Pokoke anak-anak mokong sampean diuntal anake Raja Wali. Oke. Ya, gagak lembah. Waduh. Iku jek lembah guru nang gununge. Iki Salomo iki ono ae. Untung gak diuntal manuk emprit ngono ya apa ya. Iku emprite sing keloloten iku ya. Iku jek enak gak lembah gede. Ndelok diuntal manuk emprit ya apa lah. Gak kena sing diuntal ya emprite sing tak untal sak imet ya. Oke. Saya baca Salomo iki ono ae lho ya. Memang Salomo hebat ya. Hikmatnya luar biasa. Oke. Kita teruskan ya. Ini masih yang kesekian, nanti ada beberapa kian-kian ya. Oke. Hati-hati dalam bergaul. Bapak Ibu, orang tua perlu juga memperhatikan tentang anaknya bergaulnya bagaimana. Itu penting. Amsal 13 ayat 20 ya. Bukan berarti terus membatasi atau memilih-milih atau memilah-milah ya. Tetapi perlu orang tua mengawasi pergaulan putra-putrinya. Jangan sampai nanti dia di luar mempermalukan nama keluarga. Itu bisa kita hindari kalau kita mau bertanggung jawab mendidik putra-putri kita. Amsal 13 ayat 20. Ya. Amsal 13 ayat 20 ya. Ya, kita baca 1, 2, 3. Siapa bergaul dengan orang bijak menjadi bijak, tetapi siapa berteman dengan orang bebal menjadi malang. Jadi arahkan putra-putri kita dalam pergaulan mereka supaya tidak tersesat. Bisa juga anak-anak kalau dekat dengan orang tua bisa sharing. Ini loh Bapak Ibu, orang tua, buat anak kita itu nyaman kalau berada di sekitar kita. Sebab pada faktanya yang saya amat-amati, yang saya perhatikan, bahwa ada anak-anak yang dia nyaman dengan teman-teman di luar. Padahal sikap mereka belum tentu baik. Ada sebagian anak-anak dia nggak nyaman kalau berkumpul dengan orang tua, dia malah nyaman bergaul dengan teman-temannya yang di luar. Padahal teman di luar itu belum tentu mengarahkan kepada kebaikan. Ya namanya anak-anak kan kadang ikut-ikutan saja, kadang diancam. Kamu kalau nggak ikut ini, kata konconi loh, ya jenenge anak-anak kan takut, akhirnya diajak hal yang tidak baik. Itu. Jadi orang tua sebelum nanti menasihati anak-anak bagaimana untuk mengatur pergaulannya, bagaimana dia bergaul, buat nyaman anak-anak dulu. Buat mereka senang dekat orang tuanya. Kalau sudah dekat itu kita kasih nasihat gampang. Tapi jika ada sikap bermusuhan dengan anak-anak dan anak-anak nggak nyaman dengan orang tua, itu kita kasih nasihat akan dimentahkan. Ngapain sih repot-repot ngurusi aku? Susahnya dewi lah kan. Buat anak nyaman dengan kita, sehingga dia mau keluar pun rasanya kepingin dang pulang. Dia bermain dengan teman-teman pingin dang pulang.
Karena kangen lihat orang tua yang rada gilani gitu kan. Kadang ada papa sing gilani tapi ngangeni gitu loh. Iya. Iya, sampai ada temennya bilang, enak yo, papamu yo enak. Dia nggak suka dengan papanya sendiri, merasa nggak nyaman. Tapi dengan seseorang dia malah seneng gitu. Ya boleh main ke sini boleh, tapi ojo bentino yang tentak teh lah. Bondone akeh. Gitu. Karena nyaman gitu kan. Jadi mari sebelum kita kasih nasihat, bikin nyaman anak-anak dulu. Itu strategi. Buat strategi sebelum kita menasihati agar diterima nasihat kita, buat nyaman anak-anak dulu dengan kita. Orang tua ya, khususnya ya. Percayalah, coba nanti ya. Buat mereka nyaman, kasih nasihat enak. Tapi kita bermusuhan, selalu kayak otoriter. Ya meneng anaknya, tapi gak direken. Meskipun toh mereka tahu akan diuntal anaknya Raja Wali, tapi karena gak seneng mbek wong tuane, wis aku ane diuntal ae gak apa-apa. Ngono. Iya. Makanya orang tua perlu waspada untuk menjaga pergaulan anak-anak gitu. Yuk kita baca lagi ya. Di 1 Korintus 15:33 ini. Ini tugas orang tua begitu kompleks ya untuk mendidik anak-anak itu. Enggak cukup bandani SPP lulus, enggak cukup gitu loh. Masih banyak hal-hal yang lain yang perlu sebagai orang tua. Ya, orang tua kasih biaya itu memang suatu kewajiban, tapi ada hal-hal yang lain yang perlu diperhatikan sebagai orang tua. Dan semua ada di Alkitab. Itu Allah luar biasa mendidik kita sampai kepada cara untuk mengajar anak pun diajar kepada kita semuanya. Bersyukurlah karena firman pengajaran ini ya. 1 Korintus 15 ayat 33. Oke, kita baca ya. 1, 2, 3. Janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Ini. Jadi kita perlu mengawasi pergaulan anak-anak kita, bukan berarti itu terlalu otoriter ya. Kamu berkawan dengan siapa boleh. Maksud saya adalah kita awasi. Jangan sampai terjerumus. Gitu loh. Jika terjerumus hal-hal yang tidak baik, kebiasaannya sudah lama dibangun di dalam keluarga akan rusak, mentah. Ada ayatnya lagi, kita baca. Di pasal 5 ayat 6. Pasal 5 ayat 6. Kita perhatikan di situ. Yang sudah dibangun akhirnya termentahkan dan kacau menjadi tidak baik. Karena apa? Kita baca. Di 1 Korintus 5 ayat yang ke-6. Ya. 1, 2, 3. Kemegahanmu tidak baik. Tidak tahukah kamu bahwa sedikit ragi mengkamiri seluruh adonan? Sudah baik adonannya, sudah baik tempat wadahnya itu, tapi gara-gara ragi, sikap yang tidak baik, kacau semuanya. Mengkamiri. Orang tua membina dengan begitu baik, ternyata si anak nggak nyaman dengan orang tua, dia lebih baik ke luar. Dan ternyata pergaulan yang salah menjadi kamir adonan itu. Bicara soal sikap yang kita pupuk begitu lama, termentahkan oleh hal-hal yang tidak baik. Ya memang kita nggak bisa mengawasi anak untuk dia keluar kemana, nggak mungkin orang tua ikut terus. Nanti anak juga merasa risih. Papa kok melu sih ngomong apa? Nganggur aku. Anak nggak akan mau diikuti. Nah saat di rumah kita berikan suatu nasihat. Hati-hati kalau bergaul, waspada, dan ingat dampak-dampaknya gitu. Nah sebelum kita menasihati anak-anak kita, makanya orang tua harus dibereskan dulu, ibu dibereskan dulu, bapak dibereskan dulu. Istri yang berakal budi dan pria sejati, itu semuanya sikap untuk kedua belah pihak, supaya nanti dalam mengarahkan anak-anak itu ada semacam alurnya, ada hukum-hukumnya, ada rambu-rambu, ada petunjuknya, enggak sembarangan. Termasuk masalah pergaulan ini, enggak mudah jadi orang tua loh. Ya. Makanya pikirkan baik-baik. Anda menikah, pikirkan baik-baik. Ya. Tapi itu ojo wedi kasih nikah, ojo. Teruskan perjuanganmu, semangat kakak. Semangat, tak apa-apa. Semua bisa diatasi toh. Saya juga dulu nikah yus nuai kartok. Ya gak nekat gak iso. Oh, penghasilan sangat minim. Haleluya tok pokoknya. Terus Tuhan tolong sampai sekarang ini. Ya. Gitu. Saya nikah dengan istri saya kan mantan pacar itu. Mantan pacar ya. Itu bonek tok isine. Ya gandul Gusti sapa maneh. Sulman pasti selamat, yes.
Lancar kabeh Tuhan tolong kandel Gusti apa mana. Tuhan tolong. Wah, sudah banyak hal yang sudah saya alami berdua dengan mantan pacar ini ya. Salah. Tapi Tuhan baik luar biasa. Makanya saya itu cinta Tuhan Yesus ya. Karena selalu membimbing terus ya. Haleluya. Monggo Bapak Ibu semuanya, kita punya tanggung jawab yang besar untuk proses perkembangan anak-anak kita. Jangan sampai dikatakan yang tadi sudah saya sampaikan di awal, gede lah ngerti-ngerti diri. Tidak bisa. Itu seakan-akan kalimat itu kayak melepas tanggung jawab. Kalau gede lah ngerti diri. Tidak bisa. Ya, bimbing anak-anak kita. Contoh misalkan, membimbing anak-anak untuk rajin ibadah. Oleh gede lah ngerti dewi, bablas gak ibadah terus. Tetap diarahkan. Ya memang masa-masa mengarahkan itu ya mesti harus capek orang tua, yang gugah, yang ngobrak-ngobrak segala macam. Dengan diiming-imingi. Ya lek masih kecil itu diiming-imingi gak apa-apa. Lek wis judsion diiming-iming ya rada nemen gitu. Lek mosok ae nang gereja aku tak tukokno mio. Enak bosen mah gak nang gereja apa, gak enak. Ya wis nang gereja tak tukokno bit ngono. Enak Ya masih kecil gak apa-apa. Nanti beli bubur ya. Iya ya bro. Orang tua punya tanggung jawab untuk itu. Jadi jangan dibiarkan. Apalagi masa-masa muda itu kalau nggak didorong itu roh malas itu menggelora dalam diri kaum muda untuk ibadah. Roh MLS. Begitu orang tua nih nyantai aja itu. Anak enggak ibadah yudsion ya nyantai aja. Pas gede lah ngerti-ngerti dewi. Ya ngerti, apa ngerti enake gak ibadah. Ngerti toh akhirnya toh? Ngerti lek gak ibadah iku enak. Ya wis kelakon. Ngono iki pendetane gak bener ngajari iki. Iki gurune. Aku disalahno. Lah sing bimbing sapa lah ngono. Nggih. Orang tua didik anak-anaknya untuk ibadah. Mulai kecil sekolah minggu arahkan. Karena orang tua kadang-kadang malas ngantar ke anak-anak sekolah minggu. Abot turu nih gitu. Ngantuk Pak. Sejak kecil biasakan anak ibadah. Dan Yesus menumpangkan tangan kepada anak-anak. Diberkati yang mereka ibadah anak. Itu anak-anak dekat sama muridnya tidak boleh. Di mana tuh? Jangan tahan, dia mau dekat ke aku. Jadi anak-anak yang datang ibadah, anak itu diberkati Tuhan. Ditumpangi tangan. Berkat keluarga bisa dari anak-anak. Bapak Ibu setia nggih antar anaknya ibadah anak nggih? Atau wong tuane sang sibuk karena kerja nang luar angkasa? Lho saking repote yo. Bae budal. Lek gak tetep gak iso Gojek. Gak iso paketno wis. Lho kesuwen yo gitu. Dorong anak-anaknya ibadah anak. Gitu. Lah sepi. Lek kabeh ngomong sepi kan sing teko ngono lho. Gak enak apa sepi. Ibu sing bingung ngomong, ojo sepi. Lek kabeh wong limo ngomong sepi yo tutup gerejane. Ya apa? Dorong anak-anak untuk ibadah anak. Itu bagian takut akan Tuhan itu. Ya. Memang berat untuk mengatakan anak ibadah pagi hari jam 7. Sing abot gak anake wong tuane ngono. Karena mesti lek malam minggu melekan. Nggih? Ojo nggih lho. Engko nggih kan. Kalau nggak bisa, yo umi, yo lie, mbok bude Pak Le, antarkan itu ibadah anak itu. Supaya nanti terbina sejak awal mereka takut akan Tuhan dan menghormati Tuhan sejak awal itu. Beranjak remaja kaum muda, jangan lepaskan anak-anak kalau jalan-jalan keluar pada saat ibadah, mbak temene koyongan malah dijarno. Tegur saatnya ibadah. Aku malas, wis kalau kamu tidak ibadah tetap di rumah, ojo pergi. Ayo wong tua gak kalah-kalah nih. Orang hilang ngono. Hantu pe. Oke, Bapak Ibu, tanggung jawab nggih pada anak-anaknya. Kalau yang sudah punya anak yang rajin ibadah dan pelayanan, terus dukung dan terus awasi. Berikan dorongan, support terus. Kan di sini ada beberapa yang saya perhatikan itu anaknya rajin ibadah dan pelayanan. Saya bantu doa terus, meskipun tidak diminta tak tetongakno ya. Itu keren itu, ya berbahagia loh. Gimana enggak bahagia orang tua setia ibadah, anaknya setia ibadah, melayani lagi, aktif lagi. Wah, puji Tuhan.
Itu yang dicari Tuhan Yesus, seperti itu. Yesus katakan, aku dan rogaku beribadah kepada Tuhan itu. Betapa indahnya kalau ibadah bareng-bareng. Enak tuh kumpul bareng, ibadah bareng, nyanyi bareng. Kena firman ditompo ya bareng-bareng, salah-salah kabeh kan ngono. Iya toh. Ya tuntal gagak ya dintal kabeh kan ngono ya. Ngontal mana akhirnya? Oke, yang sekian kian ya. Nanti ada beberapa kian soalnya ini. Ini yang, masih yang keempat kian. Ini yang penting ya. Ada orang tua kalau berbicara itu lepas kendali, tidak ada penguasaan diri, ditiru be anak-anake. Bapak Ibu, nggih monggo hati-hati nggih, apalagi saat mungkin emosi memuncak, jaga perkataan. Ingat, anak kita mudah menirukan. Amsal 4 ayat 24, nggih, monggo dibaca. Monggo Bapak Ibu dibaca. Tetap semangat nggih. Puji Tuhan. Allah memberkati yang bilang nggih. Yang di dalam hati juga diberkati Tuhan, tidak apa-apa. Tuhan tahu isi hati kita. Amin. Oke, monggo. Pasal 4 ayat 24. 1, 2, 3. Buanglah mulut serong daripadamu dan jauhkanlah bibir yang dolak-dalik daripadamu. Artinya dolak-dalik, mencela-mencela. Omongannya tidak baik dan juga mulutnya serong, bukan mencong mulutnya, tidak. Ya. Ini perkataan yang tidak baik. Jadi orang tua harus mendidik anak-anak berkata yang baik. Arahkan didik untuk bicara yang bermanfaat dan menyenangkan hati orang lain, bukan yang melukai orang lain. Amsal 10 ayat 11 itu monggo dibaca. Ya. Untuk mendekati nomor sekian yang mendekati sekian selesai ya. Amsal 10 ayat 11 monggo dibaca. 1, 2, 3. Mulut orang benar adalah sumber kehidupan, tetapi mulut orang fasik menyembunyikan kelaliman. Jadi kalau anak-anak kita terlatih bicara yang baik, itu sumber kehidupan mereka. Karena apa? Orang percaya dari perkataan. Orang bisa percaya sukses dalam bisnis juga dari perkataan. Kalau kata-kata kita nggak benar, suka menyakiti orang, orang nggak suka. Dan kalau putra-putri kita nggak terlatih dibiasakan bicara yang baik, hidupnya akan susah. Gitu. Gara-gara omongan bisa dipecat loh. Itu. Nah, sebelum mengarahkan anak-anak bicara yang baik, orang tua perlu mawas diri, dan mengatur diri dan mengendalikan diri supaya dalam berkata-kata pun bisa menjadi teladan. Karena keteladanan lebih berarti daripada ucapan. Kaum bapak, ibu, jangan sampai saat marah, berselisih, muncul kata-kata yang mengharukan bangsa dan negara. Sempat di situ, di luar situ, geger ya, sama mungkin yang lain. Lha wong tuwa kan yo, anak iso gitu kan. Pancen sampeyan kasih dipikir apa hal iku langsung mikir apa ya ngono gak usah gitu. Ya ada di kebun binatang lah seperti itu. Tuh. Bahasa kerennya. Ngeri. Jangan nggih Bapak Ibu ya. Dan anak kecil itu bisa menangkap, bisa meniru ya. Pakailah bahasa yang baik. Waduh, sudahlah. Saya tidak sekadar bicara ya, karena sudah mengetahui langsung bagaimana tanggapnya anak-anak dalam menangkap pembicaraan orang itu. Dia bermain-main, tapi kita ngomong itu suatu saat dia menirukan tepat seperti yang diucapkan orang tuanya. Loh, ngerti. Makanya latih anak untuk bicara yang sopan. Masih kecil arahkan bicara yang sopan. Ya pakai bahasa yang baik ya, mungkin sekali-kali bahasa Inggris enggak apa-apa lah, meskipun orang tua juga abot untuk bahasa Inggris. Ya sekali-kali enggak apa-apa gitu. Thank you, you're welcome. Oke. Enggak apa-apa. What is this? Oh, keren. Apa itu? What is this, Pak? What is this? Gitu. Keren toh, kayak berkelas gitu loh anak itu. Hanya ngomong, what is this? Gitu. Papa, what is this? Ya Papa yang jawab ya bahasa gampang. Ular. Enggak, aku bahasa Inggris ular yuk. Kan di belakang ada. Papa, what is this? Ular. Ular, yes.
Itu loh yang melungker ya, Kak, disentuh melungker itu. Ular keluweng ya, ular. Bukan yang kecil yang merambat loh, kecil. Disentuh langsung ular gagak. Ya, kok gagak lembah mana? Balik rumah mana kira seperti itu. Langsung, what is this? Wes pokoknya ikhlas, aku ngomong ular. Kan bicara yang baik arahkan itu. Ya. Bahkan saya ajak potong kemarin seorang anak ini. Saya ajak potong. Dia kebelet pipis. Ya, pipis. Mau membuang masalah. Pipis kan itu masalah ya. Saya mau ajak ke luar gitu. Ajak ke luar. Dik, di luar aja. Gak mau, sana. Dia tahu di belakang itu ada toilet. Loh, saya kaget. Tidak saya suruh, dia bilang, Pak, adik boleh pipis gitu. Ya si anak itu. Sabtu kemarin itu, saya kaget. Oh iya, Bapak Ibu. Ya. Pak, adik boleh pipis. Ya pasti boleh, masuk kau kan gitu kan. Boleh Dek, boleh gitu. Nah, setelah selesai pipis, saya memberitahu, Dek bilang, terima kasih Pak. Makasih Pak. Oh iya ya. Gitu. Masih kecil kan gitu loh. Nah saya mau kasih contoh anak yang lain ya nggak bisa, anakku dewe kan ya. Si anak kecil itu gitu. Ya. Dengan kata-kata terus tolong terus kayak gitu. Ya. Pak tolong. Dia kalau minta bantuan apa mesti minta tolong. Kemarin waktu saya persiapan itu ya. Dia ngambil mainan ke bawah. Ya si anak itu ya, si anak itu. Ngambil mainan ke bawah, ya tinggal mamanya di atas dan saya di atas. Turun ngambil mainan. Dia ngambil mainan dua ya itu jadi truk yang dari plastik itu loh, kecil gitu sama sepeda motor, bukan sepeda motor gede enggak, mainan cilik gitu. Dia ambil, terus saya kan di atas, saya lagi belajar baca-baca. Kok dia teriak, Papa wis. Tak kira ono apa, kaget aku. Mencolot aja. Nah, dia sampai di tengah-tengah tangga itu gitu. Kan dia sudah lancar naik turun dia, ahli lah, tangga itu. Dia naruh mainannya di depan baduknya yang depan itu. Apa Dek? Tolong bawa mainan ini. Kenapa? Adik capek. Plastik loreku capek. Ya udah ini. Makasih Pak. Makasih. Saya terkesannya ada kata tolong. Nah itu loh. Ajari anak kecil kalau minta apa-apa, tolong itu. Ya masalah yang lain dia capek atau enggak, oke lah itu hanya sebagai tahapan. Ya, dia diam begini. Pak, tolong bawa ini. Kenapa adik capek? Oh iya, ya sudah tak ambil. Sudah. Tolong ajari anak-anak ya. Kalau minta apa-apa, enggak langsung memerintahkan, tapi ada kata tolong. Bicara yang bermanfaat, yang tidak melukai hati orang gitu. Ya banyak hal sih, contoh-contoh yang lain ya. Itu karena dalam kehidupan sehari-hari kita kan berinteraksi langsung. Jadi orang tua itu berinteraksi langsung dengan anak-anak. Karena itu perkataan kita, sikap kita itu direkam oleh anak-anak. Ajar yang baik untuk anak-anak. Ajar. Tugas kita memang berat, tapi terus jangan ditinggalkan. Tugas kita kok. Itu anak kan milik pusakanya Allah. Kita pasti mengatakan anak laki-laki milik pusakanya Allah. Termasuk juga yang lain juga perempuan milik pusaka Allah, berarti kan harus dijaga toh. Makanya jangan sembarangan dengan anak-anak kita ya. Oke. Mendekati sekian berikutnya ya. Mendidik anak untuk mengatur uang mereka. Ini juga perlu diarahkan. Apa hubungannya? Kita baca dulu ya. Di Amsal 3 9 sampai 10 ya. Di Amsal 3 9 sampai 10 ya. 1, 2, 3. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggur. Ya. Sejak kecil, anak-anak mari kita didik juga untuk mengatur keuangan mereka. Contoh paling mudah, kalau melihat dari ayat ini, muliakanlah Tuhan dengan hartamu. Mungkin anak dapat uang saku, dapat berkat dari siapa saya tidak tahu. Ya langkah awal ajari mereka untuk perpuluhan, kan mengatur keuangan. Nah tahu dapat uang jajan dari omnya, mungkin dapat 10.000, ya ajari untuk mengambil perpuluhannya 1.000.
Karena kami keluarga pastori juga mengajar itu kepada anak. Setiap kali mereka dapat berkat dari siapa saja, kami ada kotak perpuluhan keluarga. Jadi setiap anak-anak kami yang dapat berkat entah dari siapa, selalu mereka sudah terbiasa untuk mengambil perpuluhannya. Di tempat kami ada kotak keluarga. Itu. Semua anak-anak saya, semua. Dari siapa dapat berkat, langsung. Bahkan kalau dia bingung tanya, Pak, ini berapa? Ya berapa lu di total, berapa yang ambil ini perpuluhannya? Ya, langsung. Nggak ada Pak, yo minta tukar yang di sana, diambil. Dibiasakan perpuluhan sejak kecil. Belajar mengatur keuangan. Lemek didik lo entelaan, itu masalahnya. Jadilah imanmu lah kalau entek-entek terus gitu. Ajar mereka untuk memuliakan Tuhan dengan harta. Ya meskipun sedikit ya tidak apa-apa. Misalkan dapat berkat dari siapa saudara. Kan pasti itu kadang ada saudara datang ngasih berkat segala macam. Kalau jaluk ya oleh berkat ya. Berikan itu. Sampai kepada masalah keuangan, Allah mendidik kita untuk orang tua mengajar anak-anak kita untuk memuliakan Tuhan dengan harta. Dan kami bersyukur keluarga pastori sampai sekarang Tuhan memelihara. Karena kami belajar untuk mengutamakan Tuhan dengan berkat yang kami terima. Ya, setiap perpuluhan yang kami terima, kami ambil perpuluhannya lagi. Saya terima perpuluhan, enggak saya habiskan semua, saya ambil lagi perpuluhannya. Misalkan saya dapat berkat dari sidang jemaat perpuluhan katakanlah 100.000. Itu enggak tak habiskan semua, saya ambil lagi 10.000. Itu. Jadi untuk keluarga Sion yang memberikan berkat perpuluhan kepada saya, atau kepada istri, kepada Yanti, itu kami tidak memakan semuanya habis, tidak. Kami ambil lagi perpuluhannya, dikumpulkan di kotak perpuluhan keluarga, nanti dibagikan kepada mereka yang membutuhkan, entah kepada hamba Tuhan, entah kepada siapa. Itu. Dan itu didikan, kongmin, begitu. Jadi kongmin itu secara harta benda tidak mewariskan apa-apa. Tapi sikap yang baik, kami dapat warisan yang luar biasa. Itu yang tidak lekang oleh zaman. Makanya itu orang tua, bapak ibu, monggo didik anak kita dengan baik. Yang belum pernah mengajar anak-anak perpuluhan, mulai sekarang ada firman seperti ini, ajar anak-anak untuk perpuluhan. Ulangan 6 ayat 6 mengatakan, yang kau perintahkan pada hari ini lakukan. Ajar anak-anak itu. Tidak apa-apa diarahkan, kalau mereka tidak bisa membagi ya dihitung, ya apa. Nggak ngerti juga kalkulator. Lah angel kabulator apa wis. Ya dihitung. Ajar nggih perpuluhan, tidak apa-apa. Belajar dari situ untuk memuliakan Tuhan. Oke. Ini puncaknya yang ke-7. Haleluya. Sempurna. Didik anak kita untuk mengasihi dan berbuat baik. Mengapa? Ada hukumnya juga, ada firman Allah juga. Matius 22:39. Ya. Oke. Matius 22 ayat 39. Haleluya. Matius 22 ayat 39 ya. Kita baca 1, 2, 3. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihlah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Didik anak kita untuk bisa mengasihi teman-temannya, mengasihi sesamanya, ya. Karena kalau orang tua nanti gagal mendidik anak-anak, nanti yang mendidik diambil alih oleh seseorang, tanda kutip, yang hidupnya dalam kegelapan. Kalau orang tua gagal mendidik anak, nanti ada sosok oknum yang dalam kegelapan akan ganti pendidik mereka. Siapakah dia? Syaiton. Nah sekarang kalau orang tua gagal didik, diambil alih toh. Makanya nggak beres anaknya, gara-gara orang tua nggak mau mendidik. Nah dalam proses mendidik anak-anak itu tetap libatkan Tuhan, jangan pakai pola pikir sendiri. Meskipun ada firman, tetap bawa dalam doa. Tirulah Ayub selalu mendoa. Artinya Ayub dalam membina anak-anaknya selalu melibatkan Tuhan. Karena itu Bapak Ibu orang tua, dekatkan diri kita kepada Tuhan dan minta pertolongan kepada Tuhan untuk juga terlibat dalam mendidik putra putri kita. Kalau cara manusia dewean kita nggak akan mampu. Karena pengaruh zaman ini begitu deras mempengaruhi pola pikir anak-anak.
Sehingga orang tua meskipun ada bekal firman pada siang hari ini, tetap libatkan Tuhan. Bawa terus dalam doa anak-anak kita. Tuhan pasti akan bekerja memberikan pertolongan kepada anak-anak kita. Dan orang tua juga akan dituntun oleh Allah bagaimana mendidik dengan benar. Mengasihi sesama, tidak mudah membenci, dan juga diajar untuk berbuat baik. Amsal 3:27. Amsal 3:27. Amsal 3:27 ya. Haleluya. Tidak cukup hanya mengasihi saja, harus ada bukti nyata. Apa itu? Amsal 3 ayat 27 ya. 1, 2, 3. Janganlah menahan kebaikan daripada orang-orang yang berhak menerimanya, padahal engkau mampu melakukannya. Kita mendidik anak kita untuk mengasihi, gak cukup mengasihi. Kita ajar mereka untuk berbuat baik. Siapa tahu ada teman yang membutuhkan, tidak ada salahnya membantu. Kalau kasih tanpa perbuatan itu nol. Jadi kasih harus ada perbuatan agar ada bukti nyata. Orang tua, bapak, ibu, keluarga Sion, mari kita saling bergandeng tangan ya, berusaha berjuang dengan pertolongan Tuhan. Kita mendidik putra-putri kita. Jangan biarkan mereka nanti tumbuh sendirian. Harus terus didampingi mereka. Dampingi terus. Sampai dewasa pun dampingi. Memang kalau masih anak-anak jarak dekat. Makin dia bertumbuh dewasa agak menjauh dikit. Tetap dalam kontrol. Ya, dilihat, diperhatikan. Meskipun toh sudah mungkin setelah nikah pisah rumah, tetap orang tua memberikan nasihat, pejangan. Itu artinya tetap mengawasi. Meskipun masih jauh. Tidak apa-apa. Jadi ada saling memperhatikan. Itu sangat indah sekali. Ya, haleluya. Ya, orang tua punya tanggung jawab yang besar bagi pertumbuhan anak-anak. Selamat mendidik anak-anak. Tuhan memberkati kita semuanya. Istri sudah dididik, suami dididik, dan keduanya juga diajar untuk mendidik anak-anak. Dan nantinya akan muncul sifat-sifat yang saling mengasihi, saling menopang, saling mendukung. Sehingga terciptalah satu keluarga yang bahagia, yang